Baik, perkenalkan nama saya Darmawati Sihaan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha. Usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Adapun syarat-syarat dalam usaha ada dua, yaitu adanya gaya yang bekerja pada benda dan adanya perpindahan dalam benda tersebut. Adapun rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S, yang dimana F adalah gaya dan S adalah percepatan. Jika usaha bernilai negatif, maka W sama dengan min F dikali S. Jadi, ini contoh soalnya. Lalu, mari kita selesaikan. Di situ diketahui F sama dengan 200 Newton dan S-nya 5 meter. Maka, W sama dengan F dikali S. F-nya itu 200 Newton dikali 5 meter sebagai si S. Maka dapatlah kita 1000 Nm dan itu adalah 1000 Joule. Selanjutnya, saya Kaila Amanda Putri akan menjelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sebuah benda dikatakan memiliki energi jika mampu menghasilkan gaya. Energi terbagi menjadi tiga, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi kinetik. Yang kali ini akan saya bahas adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi suatu benda. Kita masuk ke contoh soal energi potensial gravitasi. Benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah energi potensial pada benda tersebut? Diketahui pada soal massanya atau M sama dengan 2 kg, H atau tinggi sama dengan 5 meter. Nah, yang ditanyakan EP atau energi potensial. Maka dapat dijawab EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2 kali 10, yaitu percepatan gravitasi, kali 5. EP sama dengan 100 Joule. Energi potensial pegas merupakan energi yang sebuah benda miliki akibat kedudukan atau posisi mereka. Energi potensial juga memiliki sebutan energi diam. Rumus energi potensial pegas itu ada dua, EP sama dengan setengah kali F kali delta X, dan EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. EP itu artinya energi potensial pegas atau Joule, F artinya gaya bebas atau N, delta X artinya pertambahan panjang pegas atau M, K artinya konstanta pegas atau N per M. Contoh soal energi potensial pegas. Sebuah pegas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung bebas pegas diberi beban 300 gram, pegas bertambah panjang sebesar 4 cm. Jika G sama dengan 10 M per S kuadrat, maka energi potensial pegas tersebut adalah, soal ini diketahuinya M sama dengan 300 gram sama dengan 0,3 kg, dan segitiga X sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 cm. Maka energi potensial pegas sebagai berikut. EP sama dengan 1/2 F kali segitiga X sama dengan 1/2 M kali G kali segitiga X. EP sama dengan 1/2 kali 0,3 kg kali 10 M per S kuadrat kali 0,04 M sama dengan 6,0 kali 10 min 2 Joule. Selanjutnya, saya Maryam Kisal Barli akan menjelaskan materi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang hanya bisa dimiliki oleh benda yang bergerak atau berhubungan dengan perubahan kecepatan. Nah, besar energi kinetik itu dirumuskan dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana M itu adalah besar massa benda, satuannya itu adalah kilogram, dan V itu adalah besar kecepatannya yang satuannya adalah meter per second, dan juga EK itu adalah energi kinetik yang satuannya joule. Oke, selanjutnya ada contoh soal, yaitu Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per second. Lalu besar massa sepeda yang ditumpangi Adi itu 20 kg. Berapa besar energi kinetiknya? Nah, seperti yang diketahui di soal, besar massanya besarnya 20 kg. Lalu kecepatan sepedanya 2 meter per second. Lalu ditanya berapa besar energi kinetiknya? Maka cara menjawabnya seperti yang telah disebutkan tadi, rumus dari besar energi kinetik yaitu 1/2 dikali massa dikali kecepatan yang dikuadratkan. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja, yaitu 1/2
dikali dengan 20 dikali dengan 2 yang dikuadratkan menjadi 1/2 dikali 20 dikali dengan 4. Lalu kita bisa coret 1/2 dengan 20-nya menjadi 10 dikali dengan 4. Hasilnya 40 Joule. Jadi besar energi kinetik sepeda yang dikendari Adi adalah 40 Joule. Selanjutnya, pengertian hubungan usaha dan energi potensial gravitasi. Hubungan usaha dan energi dapat kita jumpai pada benda yang bergerak. Benda yang bergerak ke bawah karena gravitasi, maka pada keadaan tersebut terdapat hubungan usaha dan energi pada potensial gravitasi. Selanjutnya, rumus. Ini ya rumusnya. Selanjutnya, contoh soal. Energi 5000 Joule digunakan untuk mengangkat benda bermasa 50 kg. Benda akan naik setinggi titik-titik. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. A. 5 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 15 meter, dan E. 20 meter. Pembahasan. Diketahui energi potensial gravitasi sama dengan 5000 Joule. Masanya 50 kg dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya H sama dengan. Jawab. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. 5000 sama dengan 50 dikali 10 dikali H. 5000 sama dengan 5000 H. Salah, ulangi. 5000 sama dengan 500 H. H sama dengan 5000 dibagi 500 sama dengan 10 meter. Jawaban yang benar adalah B, 10 meter. Baik, terima kasih. Saya Ibrahim Sadam dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi potensial pegas. Jadi, apa itu energi potensial pegas? Energi potensial pegas adalah energi saat pegas itu direnggangkan atau dimampatkan. Secara sistematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Jadi, apa itu EP? EP adalah energi potensial pegas dengan satuan Joule. Lalu, apa itu K? K itu adalah konstanta pegas dengan satuan Newton atau meter. Lalu, apa itu delta X? Delta X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi, diketahui sebuah pegas memiliki massa 4 kg. Ketika siang hari, pegas tersebut berubah panjang dari 6 cm menjadi 8 cm. Berapakah energi potensial pegas yang diperlukan? Jadi, kita masuk ke pembahasan yang pertama. X sama dengan 8 dikurang 6. Kenapa dia dikurang? Karena dia di situ ada perubahan. Jadinya 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu 0,02 meter. Kenapa dia jadi 0,02? Karena cm diubah ke meter. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi F sama dengan W. F sama dengan M dikali G. Kenapa dia M dikali G? Karena W nya itu dijabarkan lagi. Nah, jadi F nya itu kan 4. Terus G nya tuh karena di soalnya nggak ada, nggak ditentuin, jadinya jadi cuma 10. Pasti 10. Nah, jadi sama dengan 40 Newton F nya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Jadi K sama dengan F per X. Jadi K kan tadi kita udah dapat tuh 40. Nah, X nya itu 0,02 yang tadi tuh. Jadi 40 dibagi 0,02 sama dengan 2000. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Jadi EP sama dengan setengah dikali K dikali R kuadrat. Jadi EP nya tuh setengah dikali 2000 dikali 0,02 dikali 0,02 sama dengan 1000 dikali 0,0004. Jadi hasilnya itu 0,4 Joule. Jadi energi potensial pegas tersebut sebesar 0,4 Joule. Sekian dari saya, terima kasih. Pengertian hubungan usaha dengan energi kinetik. Hubungan usaha dengan energi kinetik terjadi apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Rumus hubungan usaha dengan energi kinetik yaitu W sama dengan delta X sama dengan setengah kali
massa dikali buka kurung V0 kuadrat dikurang VT kuadrat. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah benda bermassa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per second dan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik pergerakannya adalah. Pembahasannya bisa tengok di sini. Seperti yang kita ketahui pada gambar, diketahui dari contoh soal tersebut adalah massa sama dengan 4 kg. V0-nya adalah atau kecepatan awal sama dengan 10 meter per second kuadrat, 10 meter per second, dan percepatannya adalah 2 meter per second, serta waktunya adalah 2 second atau 2 detik. Ditanya yaitu W sama dengan jawab kita mencari kecepatan pada benda ke detik kedua dulu, yaitu V0 ditambah A dikali T sama dengan 10 ditambah 2 kali 2 sama dengan 14 meter per second. Selanjutnya kita mencari usaha merupakan perubahan energi kinetik, yaitu sama dengan yang kita ketahui dengan rumus sebelumnya, delta energi kinetik, yaitu setengah dikali massa dikali VT kuadrat, setengah dikali massa dikali VT kuadrat dikali V0 kuadrat yaitu setengah dari 4, 1/2 dikali 4 buka kurung 14 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 2 dikali buka kurung 196 dikurang 100 sama dengan 2 dikali 96 yaitu 192 Joule. Oke, kita akan masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Pengertiannya adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Selanjutnya adalah rumus energi mekanik. Rumusnya adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kita bisa lihat gambarnya di atas ini. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Nah, soalnya adalah sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan bumi 10 meter per second, maka kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah adalah A 20 meter per second, B 15 meter per second, C 10 meter per second, D 5 meter per second, atau E 2 meter per second. Nah, selanjutnya adalah pada soal ini diketahui bahwa H1 sama dengan 20 meter, H2-nya sebanyak 15 meter, dan terakhir V-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk caranya bisa kita lihat pada gambar di atas. Materi selanjutnya mengenai daya yang akan disampaikan oleh teman saya, Ando. Terima kasih. Dalam ilmu fisika, daya adalah energi yang digunakan tiap waktu. Rumus dan satuan daya dapat disimbolkan sebagai berikut. P sama dengan W bagi T. Keterangan P adalah daya atau watt, W adalah usaha atau joule, T adalah waktu atau second. Contoh soal, sebuah rice cooker melakukan usaha sebesar 5000 joule dalam waktu 5 detik. Hitunglah daya yang dilakukan rice cooker tersebut. Jawab, W sama dengan 5000 joule, T sama dengan 5 second, P sama dengan W bagi T sama dengan 5000 dibagi 5 sama dengan 1000 joule per second atau 1000 watt.